semua, kembali lagi bersama Kakak Stefani di Serunya Belajar Kimia. Hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Pernahkah kalian berpikir mengapa pH darah kita tetap stabil padahal setiap hari kita mungkin makan makanan yang bersifat asam atau yang bersifat basah? Dan mengapa obat tetes mata tidak membuat mata kita perih saat digunakan? Nah, jawabannya ada pada larutan penyangga. Yuk kita bongkar bersama. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan pH agar tetap relatif konstan meskipun ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau mengalami pengenceran dalam batas tertentu. Inilah sebabnya pH darah manusia tetap stabil pada rentang 7,35 sampai 7,45 karena darah dilindungi oleh sistem penyangga karbonat bikarbonat. Larutan penyangga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam tersusun atas asam lemah dan basa konjugasinya. Jenis penyangga ini mempertahankan pH larutan pada nilai di bawah 7. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan cara yang pertama mencampurkan asam lemah dengan garamnya atau mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Perhatikan reaksi kesetimbangan CH3COOH yang terionisasi menjadi ion CH3COO- dan H+. Dalam sistem ini, CH3COOH berperan sebagai asam lemah, sedangkan ion CH3COO- merupakan basa konjugasinya. Jika ke dalam buffer asam ditambahkan sedikit basa, yaitu ion OH-, maka ion OH- yang divisualisasikan sebagai molekul berwarna biru akan bereaksi dengan komponen yang bersifat asam, yaitu CH3COOH. Reaksi ini meningkatkan konsentrasi CH3COO- sehingga pH tetap terjaga. Jika ditambahkan sedikit asam ke dalam larutan penyangga asam, maka ion H+ yang divisualisasikan sebagai molekul merah akan bereaksi dengan komponen yang bersifat basa, yaitu CH3COO-. Reaksi ini meningkatkan jumlah CH3COOH sehingga pH tetap stabil. Yang kedua ialah larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa tersusun atas basa lemah dan asam konjugasinya, serta mempertahankan pH pada nilai di atas 7. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan cara yang pertama mencampurkan basa lemah dengan garamnya atau mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Perhatikan reaksi kesetimbangan NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Dalam sistem ini, NH3 bertindak sebagai basa lemah, sedangkan NH4+ merupakan asam konjugasinya. Jika ditambahkan sedikit basa ke dalam larutan buffer basa, maka ion OH- yang digambarkan sebagai molekul berwarna biru akan bereaksi dengan ion NH4+ yang bersifat asam. Reaksi ini meningkatkan jumlah NH3 dalam larutan sehingga pH tetap dipertahankan. Jika ditambahkan sedikit asam ke dalam larutan penyangga basa, maka ion H+ yang divisualisasikan sebagai molekul berwarna merah akan bereaksi dengan NH3 yang bersifat basa. Reaksi ini meningkatkan konsentrasi NH4+ sehingga pH tetap stabil. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mekanisme larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa? Larutan penyangga ternyata sangat banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kalian pernah memelihara ikan atau pernah mengamati ikan di dalam kolam? Tahukah kalian jika daun-daun kering yang jatuh ke dalam kolam dapat menyebabkan perubahan pH pada air kolam menjadi asam? Jika tidak ada larutan penyangga alami, perubahan pH secara tiba-tiba dapat menyebabkan ikan menjadi stres,
tidak makan, bahkan mati. Namun yang sangat menarik, di dalam kolam ataupun akuarium terdapat larutan penyangga alami, sehingga ion-ion tertentu akan menangkap ion H+ dan mengembalikan pH air menjadi stabil. Itulah sebabnya perubahan kecil di lingkungan tetap dapat membuat ikan hidup dengan nyaman. Nah, sekarang Kakak Stefani mau mengajak kalian berpikir, kira-kira apa nama larutan penyangga alami yang ada di kolam ikan dan akuarium, dan apakah cara kerjanya sama dengan larutan penyangga yang dibuat di laboratorium? Tuliskan pada buku tugasmu, minggu depan kita bahas bersama. Adapun beberapa penerapan larutan penyangga yang lain yang dapat kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada larutan tetes mata yang dibuat dengan pH stabil agar tidak perih saat digunakan. Larutan penyangga juga digunakan untuk menjaga cita rasa makanan dan minuman tetap konsisten dan mencegah perubahan keasaman. Banyak juga obat-obatan diracik dalam pH tertentu agar stabil, tidak cepat rusak, hingga masa kadaluarsa. Beberapa produk skincare menggunakan larutan penyangga agar pH tetap sesuai dengan pH alami kulit. Kemudian di kolam renang, larutan penyangga digunakan untuk menjaga pH air tetap stabil sehingga klorin bekerja efektif dan kulit tidak iritasi. Dan yang terakhir, pada cairan tubuh dan cairan sel memiliki sistem penyangga alami untuk menjaga pH agar reaksi biokimia dapat berlangsung dengan baik. Nah, itu tadi pemaparan lengkap terkait larutan penyangga, mulai dari konsep dasar, mekanisme kerja, hingga penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian ingin menguji pemahaman lewat interaktif kuis, silakan scan barcode yang ada di layar. Terima kasih sudah belajar bersama kakak hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.